Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianingsi dengan NIM C1D1200018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tradisi pemikiran dari teori komunikasi. Yang pertama yaitu tradisi semiotika adalah studi mengenai tanda dan simbol yang merupakan tradisi yang penting dalam tradisi komunikasi. Dalam penyampaian pesan, tanda menjadi konsep dasarnya. Contohnya, anjing merupakan hewan, namun kata anjing dapat dimaknai berbeda tergantung dari kondisi dan situasi yang dialami oleh komunikator. Tradisi semiotika sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, semantik, membahas bagaimana sebuah tanda berhubungan dengan wujud tanda atau apa yang mewakili tanda tersebut. Contohnya yaitu beberapa orang menganggap pekerjaan dan gender sebagai tanda yang bisa mewakili. Misalnya profesi perawat yang identik dengan perempuan, sedangkan profesi kuli identik dengan laki-laki. Yang kedua yaitu sintaktik, membahas tentang hubungan antara tanda. Tanda tidak pernah bisa berdiri sendiri mewakili dirinya. Pasti selalu ada yang mendukung makna dari tanda tersebut. Contohnya yaitu satu gerak tubuh seringkali harus digunakan bersama dengan sejumlah gerak tubuh lainnya agar dapat menghasilkan tanda yang maknanya dapat ditangkap oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pragmatik, membahas bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia atau efek. Pragmatik bisa digunakan untuk mempelajari mengapa terjadi kesepahaman atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Contohnya yaitu gestur yang dibawakan seseorang pembicara harus familiar di lingkungan komunikannya agar terjadi kesepahaman makna. Nah, tradisi yang kedua yaitu tradisi fenomenologi. Teori ini fokus pada pengalaman sadar seseorang individu. Teori ini mengungkap bahwa pengalaman akan mempengaruhi cara manusia memahami lingkungannya. Menurut Stanley Dietz, terdapat 3 prinsip dasar fenomenologi, diantaranya yang pertama yaitu pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan, maka harus mengalami pengalaman secara sadar. Yang kedua, makna. Makna akan berbeda tergantung individu. Misalnya, seorang mahasiswa akan menganggap kuliah sebagai jembatan menuju kesuksesan, namun seseorang yang tidak kuliah menganggap kuliah sebagai hal yang tidak penting berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga yaitu bahasa. Untuk memberikan makna, bahasa diperlukan sebagai label. Contohnya yaitu kuda akan dideskripsikan seseorang sebagai hewan yang berlari cepat, kuat, dan lain sebagainya. Contoh fenomenologi sendiri yaitu jika ingin meneliti bagaimana kehidupan suami istri setelah menikah, maka harus mencari tahu langsung dari orang yang telah menikah, bukan dari orang yang hanya menonton film pernikahan saja tanpa pernah mengalaminya. Yang ketiga yaitu tradisi sibernetika, menjelaskan tradisi membahas mengenai suatu sistem kompleks di mana berbagai elemen di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contohnya yaitu pesawat terbang merupakan contoh sistem kompleks yang mampu melakukan kontrol secara efisien melalui berbagai interaksi sistem yang sangat kompleks antara bagian-bagiannya sehingga mampu mengangkut barang dan penumpangnya ke tempat tujuan. Yang tradisi yang keempat yaitu tradisi sosiokultural. Teori ini menekankan bahwa realitas dibangun melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok, masyarakat, dan budaya. Tradisi ini terbagi menjadi 3 teori, diantaranya yang pertama teori interaksi, menjelaskan bahwa
Struktur sosial dan makna diciptakan dan dipelihara dalam interaksi sosial. Contohnya yaitu menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena ada prasangka bahwasannya seseorang yang menjadi pengedar narkoba akan selamanya tetap menjadi pengedar narkoba dan berpikir seolah-olah orang tersebut tidak akan pernah berubah. Yang kedua yaitu teori konstruksi sosial. Identitas suatu objek merupakan hasil dari bagaimana kita membicarakan objek tersebut. Contohnya yaitu konstruksi sosial yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 50 tahun lalu orang percaya bahwa pria dan wanita memiliki peran terkait dengan gendernya yang ditentukan secara biologis. Wanita lebih mengasuh sehingga paling cocok menjadi ibu yang tetap tinggal di rumah dan merawat anak-anaknya, sedangkan laki-laki lebih agresif dan kurang mengasuh, serta paling cocok untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Yang ketiga yaitu teori sosiolinguistik, menjelaskan bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda dalam kelompok sosial dan budaya berbeda. Contohnya yaitu gaya bahasa campur-campur. Misalnya ngomong bahasa Indonesia, nah dicampur lagi sama bahasa Inggris. Yang berikutnya yaitu tradisi sosiopsikologis, menjelaskan tentang bagaimana proses-proses yang sedang berlangsung dalam diri manusia pada saat berkomunikasi. Manusia pada saat proses komunikasi berlangsung menghasilkan pesan dan melibatkan proses internal maupun eksternal yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Tradisi ini terbagi menjadi 3 teori juga, yaitu yang pertama yaitu teori perilaku, memberikan perhatian bagaimana seseorang berperilaku atau bertindak dalam berbagai situasi komunikasi yang dihadapinya. Yang kedua yaitu teori kognitif, memberikan perhatian bagaimana individu memperoleh, menyimpan dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Yang ketiga yaitu teori biologis, menjelaskan bagaimana peran dan struktur dan fungsi otak serta faktor genetik yang seseorang miliki mempengaruhi perilakunya. Contoh kasus terkait dengan sosiopsikologis yaitu seorang anak bertanya kepada orang tuanya dengan bahasa yang dipakai sehari-hari pada teman-temannya. Lalu anak tersebut dinasihati oleh orang tuanya agar tidak memakai bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada teman-temannya, untuk berbicara kepada orang tua. Setelah itu anak tersebut menggunakan bahasa yang sopan jika berbicara dengan orang tua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.